Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis. Selamat malam kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita berdiskusi dengan Bung Astra. Beliau nama lengkapnya adalah Astra Mustandang, mantan Ketua PMKRI Jogja, dan pada saat ini beliau tinggal di Jakarta, dan Bung Astra ini baru menyelesaikan S1 di program studi ilmu pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Dan pada malam hari ini dengan Bung Astra kita mendiskusikan topik yang sangat penting ya, tentang meremajakan Indonesia. Mengapa kita berbicara tentang meremajakan Indonesia? Karena kita melihat bahwa ada kalau bisa dikatakan kelumpuhan ya, kelemahan ya, efektivitas dan fungsi-fungsi negara di beberapa sektor ya. Misalnya yang paling penting itu adalah sektor keamanan ya. Tentang keamanan sendiri, konstitusi kita itu mengatakan bahwa setiap warga negara mendapat perlindungan dari negara ya. Itu tercantum di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi amanat konstitusi ya. Dan secara teoritik juga, misalnya kita melihat teori yang dikemukakan oleh Max Weber ya. Max Weber itu mengatakan bahwa hanya negara yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat. Dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara itu tentu saja dalam batas-batas untuk melindungi ya hak ekonomi, hak sosial, hak politik dari warga negara ya. Tetapi kalau kita melihat banyak kasus yang terjadi selama ini, yang belakangan misalnya kasus yang menimpa saudara kita, pegiat media sosial Ade Armando, maka kemudian kita mempertanyakan kembali tentang fungsi-fungsi atau efektivitas negara di dalam memberikan perlindungan atau jaminan keamanan kepada warga negara ya. Kasus kekerasan tentu saja tidak hanya terjadi di tingkat elit ya, di tingkat nasional ya, tetapi di tingkat lokal juga banyak terjadi ya. Di Jogja misalnya kita hampir setiap tahun itu mengalami apa yang disebut dengan kelitih atau kekerasan jalanan ya. Dan yang terbaru itu menimpa seorang remaja meninggal ya di rumah sakit karena mengalami kekerasan yang dilakukan oleh sesama warga negara, warga bangsa. Dan pada konteks itu kita sebenarnya mereview kembali tentang bagaimana membuat negara ini menjadi negara yang lebih berfungsi secara maksimal ya, negara yang efektif ya. Tidak saja atau lebih khusus ya dalam menjamin keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat ya. Tentu saja suara dari orang seperti Bung Astra ini ya, dengan pengalaman yang cukup ya, kita juga menganggap sebagai perwakilan dari remaja ya. Bagaimana melihat ya Indonesia sebagai nation state ya. Terutama misalnya produk ideologi, pengetahuan dan sumber daya kita yang luar biasa ya. Pancasila itu sangat luar biasa. Kemudian pengetahuan kita itu sangat berlimpah ya. Dan juga sumber daya kita sangat banyak sebenarnya ya. Nah, tetapi mengapa efektivitas dan fungsi-fungsi negara dalam tanda kutip ya dilihat melemah ya.
untuk beberapa sektor ya, terutama misalnya sekarang ini sektor keamanan ya. Silakan Bung Astra. Kita mulai dulu lah ini bagaimana ini kehidupan di Jakarta. Apakah Jakarta lebih nyaman ya daripada di Jogja? Silakan. Oke, terima kasih untuk Pak Goris, untuk pemirsa Koalisi Sedang TV dimanapun berada. Saya bangga sekali bisa berada di studio yang sangat luar biasa dan mewah ini. Dan selamat malam Bung Anwar ya, silakan. Ini ya, nggak kelihatan nih sama Bung Anwar ini kalau kita lagi ini ya. Jadi ya silakan. Kalau mengikuti awalan dari Pak Boris tadi, sepertinya bahwa pembicaraan kita ini akan sangat dalam dan membutuhkan banyak pikiran-pikiran yang bernas ya. Tetapi kan saya mau katakan bahwa sebenarnya memang kehidupan di Jakarta dengan di Jogja itu seperti apa sih? Apa yang membedakan? Sebenarnya ada banyak hal yang saya kemudian untuk membicarakan soal apa yang menjadi pembeda antara Jakarta dan Jogja itu kan, yang pertama itu kan saya harus melihat dari motivasi saya dulu kenapa saya harus berangkat ke Jakarta ya. Memang saya menghabiskan banyak waktu di Yogyakarta ya. Sebelumnya itu kan saya setelah dari Flores itu kan 2014 ke sini itu kan memang dengan ikhtiar untuk menjadi sekolah dan calon pastor sih awalnya itu. Calon pastor ya. Begitu juga ya. Iya. Tapi rasanya juga itu bikin gerah, akhirnya kita harus masuk di biara mana? Dulu saya di Saverian. Oh, Saverian ya. Jadi kita nggak bertahan lama di sana. Berapa tahun di sana? Nggak sampai bertahun-tahun. Enggak sampai. Jadi ya, tapi memang itulah preferensi atau pilihan-pilihan kita untuk studi pasca SMA itu di Manggarai itu, khususnya di kampung saya ya Pak ya. Itu preferensinya kalau bukan guru, bukan tenaga kesehatan kayak perawat atau bidan ya pastor atau suster. Tapi setelah saya datang ke Yogyakarta ya saya melihat bahwa ada suasana yang sangat berbeda dan untuk Jakarta menjadi arena yang produktif untuk membangun sikap intelektual, mencari banyak pengetahuan, mendalami banyak informasi dan saya pikir banyak hal ya. Karena saya bergaul banyak lintas isu, lintas sektor, lintas generasi juga di Jogja ya. Nah kemudian memilih hijrah ke Jakarta pasca kemarin selesai studi itu kan saya pikir pertimbangannya memang ya lebih banyak ke soal bahwa saya harus keluar dari zona nyaman. Jadi mungkin lingkaran-lingkaran saya yang belum terlalu berkembang masif di Yogyakarta, saya harus coba mencari petualangan baru ya. Saya coba mencari tantangan baru, berusaha surveillance di Jakarta. Dan ya saya pikir memang sampai saat ini saya cukup teradaptasi dengan situasi Jakarta, walaupun memang ada banyak tanda-tanda kutip tentang Jakarta bahwa menyimpan banyak persoalan, bahwa banyak pragmatisme dan belakangnya akal sehat. Tapi saya bilang tergantung kita untuk menyiasati itu. Jadi suasana Jakarta dengan Jogja itu memang beda jauh sekali ya. Tapi kalau misalnya Jakarta kan punya kekhasannya dia untuk membangun hidup yang lebih mapan, lebih mungkin ekonomi oriented ya jatuhnya ya. Tapi kalau Yogyakarta, tapi kita membangun sikap intelektual, membangun kemampuan akademik dan segala macam, saya pikir Jogja lebih oke ya. Ya, lingkungannya memadai untuk itu. Oke. Ya dalam banyak hal ya kalau kita melihat ya memang kayaknya kalau dulu saya di Jakarta saya menganggap di Jogja itu adalah kampung halaman gitu. Jadi perbedaannya jauh sekali ya. Tetapi sejauh yang Bung Astra lihat di Jakarta ya, mungkin cerita dulu lah ya, bagaimana dengan studimu S2 di Jakarta kan? Kita cair aja karena saya juga dari Jakarta dan belum ada persiapan untuk lebih dalam mendalami isu yang ditawarkan oleh Pak Goris. Tapi sederhananya mungkin saya pikir kita sempat diskusi juga beberapa hari lalu Pak Goris soal bahwa Jakarta itu punya ciri khas bahwa
untuk membangun hidup, surveillance di Jakarta ya harus menggunakan jalur politik representatif itu. Politik Jadi Anda representatif dari ya. mana, Anda identitas apa, Anda punya jaringan siapa dan segala macam, Anda akan terserap ke dalam kekuasaan, ke dalam sumber daya itu ya. Jadi akses menuju sumber daya itu berbasis representasi. Kalau sepintas saya melihatnya. Ini representasi apa ini? Sebenarnya representasi simbolik, representasi ya apa? Ya representasi simbolik sih jatuhnya ya. Bukan karena Anda punya kemampuan, punya pengetahuan, punya informasi yang cukup, tapi lebih dominan Anda datang dari kalangan mana, Anda dari jaringan mana, Anda orangnya siapa dan segala macam. Terkoneksi kepada siapa ya? Biasanya kalau di Jakarta pengalaman saya dulu yang ditanya itu dari mana? Kalau kita dari Jogja misalnya kuliah di UGM enggak? Oh iya. Kalau bukan di UGM ya karena nanti akan terhubung dengan jaringan-jaringan itu ya. Memang dan juga senior-senior kita yang UGM juga walaupun kita tidak kuliah di UGM juga mereka cukup akomodatif menganggap semua yang datang dari Jogja itu istilahnya sebagai keluarga besar dari Universitas Gadjah Mada ya. Dan saya kebetulan juga kuliah S2 di UGM sehingga waktu di Jakarta itu kebanyakan ada teman namanya Iwan Hendrawan ya, dia dari Manggarai juga, dari Reo. Jadi dia kebetulan cukup kuat dalam melakukan konsolidasi alumni UGM di Jakarta. Tetapi teman-teman kami itu yang juga bermain di bawahnya ya juga ada yang dari APMD kayak Bung Jemi gitu ada Vika gitu ya. Memang harus bisa bersiasat. Jadi istilahnya kalau kita ke Jakarta ya bos besarnya itu adalah UGM gitu. Ada efek ya. Sama-sama tinggal di Jogja. Ya, sama-sama tinggal di Jogja. Kemudian nanti terkoneksi ke sana. Selama di Jakarta pengalaman apa aja yang sudah didapat? Emang saya juga belum terlalu lama ya di Jakarta, masih belum genap setahun juga. Tapi saya merasakan bahwa ada sesuatu yang baru juga yang saya dapat di sana. Selain kemudian soal pengetahuan, jaringan, dari pengalaman-pengalaman juga. Terakhir itu sebulan kemarin itu kita ada kegiatan bareng teman-teman Duta Maritim Indonesia dari seluruh provinsi se-Indonesia ya. Kita berkegiatan di kantor penghubung Kalimantan Utara. Jadi saya terlibat aktif di sana, kebetulan juga saya sebagai fasilitator juga. Kita coba menggarap isu-isu yang berkaitan dengan politik dan kemaritimannya. Jadi saya pikir artinya begini, kebetulan saya kan mengambil magister ilmu politik di Universitas Nasional ya. Bagaimanapun politik ini kan cakupannya luas dan besar ya. Tapi kan kita dituntut untuk punya spesifikasi. Jadi kita dituntut untuk harus lebih memahami satu hal gitu. Ketimbang kita harus memahami semua hal ya. Jadi kita harus punya passion. Dan saya berusaha untuk misalnya belajar soal kelautan, bicara soal masyarakat bahari dan segala macam itu. Dan kita punya passion juga di sana. Walaupun memang ini masih dalam proses ongoing ya, masih dalam proses untuk mendalami hal-hal itu bisa. Ya, saya pikir cukup banyak hal produktif yang bisa saya lakukan walaupun belum begitu lama. Belum maksimal ya. Dan juga saya tergabung di himpunan magister DKI Jakarta, kebetulan saya juga didapuk sebagai pengurus. Juga di aspek Sindo kemarin juga saya didapuk sebagai pengurus juga. Saya pikir ini jaringan banyak. Oke, Bung Astra ya, tentu saja melihat Indonesia dari Jakarta itu berbeda ya, dengan melihat Indonesia dari Jogja. Benar. Ada perbedaan perspektif yang cukup tajam lah ya. Kira-kira gimana nih pengalaman Bung Astra terkait dengan itu? Saya memang kalau melihat ke sepintas ya, ini sebagai gambaran besar saja soal
kalau bicara soal bagaimana membangun sikap intelektual, memperkuat pengetahuan dan segala macam Yogyakarta, saya pikir ada suatu gap yang besar sekali. Itu kan memang, saya pikir ini bisa kita baca dari kasusnya Ade Armando itu tadi. Kritikan saya pikir oke lah kalau kita melihat Ade Armando selama ini kan salah satu orang yang cukup populis juga, orang yang cukup konsen juga untuk menggarap isu-isu kebinekaan, dan saya pikir di beberapa situasi Ade Armando terlibat berjuang langsung ke masyarakat dan kita apresiasi itu ya. Tetapi kan kalau kita melihat kasusnya Ade Armando kemarin, dia dipukul, dia kemudian dihajar, digebuk sama ya bukan mahasiswa sih, ada pengakuan langsung itu bukan mahasiswa. Ini kan kita bisa melihat bahwa Ade Armando kan biasanya background-nya kan dosen dan sekarang masih aktif kan di UI. Jadi ini juga bisa kita membaca bahwa intelektual kita itu banyak terserap kepada kekuasaan gitu, dan akhirnya mudah terbajak, mudah membelakangi akal sehat, dan saya pikir semacam tidak ada itu membelakangi akal sehat itu maksudnya gimana? Ya karena orientasinya kekuasaan itu kan soal profit oriented ya. Artinya bukan lagi soal bagaimana mengoreksi kekuasaan, membangun kultur pengetahuan di kekuasaan. Karena memang kekuasaan itu butuh dididik ya, butuh dikasih pengetahuan. Tapi kan kalau kita cross check juga kan banyak akademisi yang terlibat, bahkan jadi buzzer secara transparan ke publik, itu kan bisa dikategorikan bahwa ya akademisi sebenarnya rasionalitasnya juga dipertanyakan juga gitu loh, sikap intelektualnya juga dipertanyakan juga. Ini tapi satu krisis sih. Itu sebenarnya gambaran besar di Jakarta bahwa akademisi sendiri bisa dengan mudah terjebak pada sirkulasi kekuasaan, apalagi yang lain gitu loh. Enggak, itu pertanyaannya sebenarnya bisa dikonfrontasi ya, karena misalnya kalau bukan akademisi yang mendrive kekuasaan itu tentu siapa lagi? Itu pertanyaannya begitu. Saya pikir kita keluar dari mengkotak-kotakan ya siapa yang ada di dalam kekuasaan dan siapa yang ada di luar kekuasaan ya. Jadi kita istilahnya melihat atau membatasi diri dengan peran dan fungsi negara ya, khususnya pada aspek bagaimana negara memberikan perlindungan terhadap warga negara. Artinya kan gini, perlindungan dari negara ini tidak boleh merupakan perlindungan yang bersifat diskriminatif. Benar. Artinya orang ada di dalam kekuasaan, di luar kekuasaan, negara harus tetap memberikan perlindungan secara maksimal ya, secara wajar ya. Nah, kalau orang seperti saya ini membaca kasusnya Ade Armando, yang pertama itu negara itu sangat lemah di dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara ya. Karena tuh orang yang ada di dalam kekuasaan sekalipun tidak ada jaminan dan tidak ada kepastian bahwa dia lebih aman dibandingkan dengan mereka yang ada di luar kekuasaan. Kira-kira begitu. Menurut Bung Astra gimana? Iya, kalau buat saya sih memang ini mungkin by case ya, sangat mungkin ini kan kita menyoal Ade Armando dan mungkin konsentrasinya ke sana, jadi banyak kasus kekerasan lain lah, kekerasan terhadap petani, kekerasan terhadap maksudnya pelajar. Ini bicara soal bagaimana sikap intelektual dan kekuasaan juga kan. Enggak, kita membatasi diri tentang bagaimana peran dan fungsi negara ya. Kita kita inilah identitas yang melekat pada masing-masing objek atau korban kekerasan itu kita tangguhkan. Mungkin kita akan diskusi di kesempatan lain. Misalnya diskusinya nanti mengapa intelektual itu mengalami kekerasan. Kira-kira begitu ya. Tapi saat ini kita karena topik kita itu meremajakan Indonesia, itu tentang mereview ulang tentang bagaimana bekerjanya negara pada aspek memberikan perlindungan terhadap warga negara. Karena kalau orang seperti saya membacanya sederhana aja. Orang di dalam kekuasaan aja tidak
diberikan perlindungan, tidak aman, apalagi orang yang di luar kekuasaan. Berarti kan iya, itu pertanyaan yang sangat reflektif ya. Gimana kira-kira, Bung Asta? Saya pikir kita punya satu tesis yang sama ya Pak ya. Soal bahwa negara memang mungkin bisa dikatakan gagal untuk mengeksersis kekuasaan dan mengelola kekuasaan itu sendiri ya. Karena memang setelah ada Armando saja yang saya pikir sudah all out lah mendukung kekuasaan dan segala macam, tapi masih saja mendapatkan praktik intimidasi, bahkan kekerasan fisik gitu ya, apalagi di sektor masyarakatnya. Saya pikir ini memang kalau tesisnya bahwa negara gagal untuk mengelola kekuasaannya, saya pikir bisa juga, karena saya melihatnya begini ya Pak ya. Kekuasaan yang ada sekarang ini itu kan terlalu dominan untuk mengatur dan mengurusi warga negara, kehidupan warga negara. Saya melihatnya begitu. Dan hampir kekuasaan itu berjalan tanpa ada pengawasan, berjalan tanpa ada kontrol ya. Dan saya pikir demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan beberapa hari belakangan ini bahkan sudah berkali-kali ya, kalau kita lihat mulai dari aksi kejadian memanggil di Jogja, bicara soal RUU KPK, Omnibus Law dan segala macam, itu kan kita bisa melihat, membaca bahwa memang negara kita sudah lemah, gerakan sosial masyarakatnya, pengawasan terhadap negara itu sudah lemah ya. Nah, saya pikir demonstrasi yang terjadi sekarang itu yang tersisa sekarang, kekuatan masyarakat sipil yang tersisa. Kelompok-kelompok kritis ini tersisihkan ya, dan jumlahnya menjadi semakin kecil gitu, dan itu karena kekuasaan dia itu sangat hegemonik sekali, korporatis ya, dan korporatis sekali ya, walaupun memang yang ditampilkan ke publik melalui pemimpin nomor satu Republik ini kan populisme yang ditunjukkan, tapi kan di balik itu semua kan ada banyak relasi kekuasaan yang saya pikir tadi seperti yang dikatakan Pak Boris tadi, oportunistik dan segala macam. Jadi saya melihat bahwa ya negara itu gagal untuk mengeksersis kekuasaan, gagal untuk mengelola kekuasaannya, terlihat dari protes-protes publik yang sudah mulai sepi, mulai tidak masif lagi, orang-orang kritis sudah tidak mulai banyak muncul. Saya melihatnya banyaknya ancaman-ancaman ya, walaupun ancaman itu ada yang dilakukan secara verbal ya. Iya, padahal kan kekuasaan itu harus berjalan ada kontrol dan pengawasan juga ya dari publik. Nah, kita cek di media sosial hari-hari ini, demonstrasi yang terjadi kemarin 11 April itu kan substansinya meredah, bahkan hampir nyaris hilang dari percakapan publik. Karena orang sudah semacam yang mungkin dikatakan akal sehatnya sampai hilang untuk mengapresiasi kekuasaan, melayani hasil kekuasaan dan segala macam. Jadi dia tidak punya semacam daya kritis lagi. Demonstrasi yang terjadi malah yang muncul penghakiman massal malah untuk teman-teman mahasiswa dan segala macam. Itu juga saya pikir tanda bahwa kekuasaan itu memang tidak berjalan dengan baik. Apalagi kan di parlemen juga secara koalisi. Apalagi Jokowi juga mengakui ya. Jokowi juga kan minggu yang lalu itu marah ya. Terkait dengan kasus minyak goreng ya. Minyak goreng itu kok 4 bulan itu langka, tetapi tidak ada komunikasi kepada presiden. Nah, tetapi mengapa misalnya presiden juga tahu kalau menterinya begitu, tapi kok nggak di reshuffle, diganti? Kan presiden punya hak untuk melakukan itu. Ya itu tadi saya melihat bahwa di kekuasaan Jokowi ini kan saya lihat ini khususnya di koalisinya Jokowi itu ya. Ini kan koalisi yang kompromistis ya. Jokowi mau mencari aman juga. Jadi dia berusaha menghimpun secara elit, politik elit, pembasisan di elit. Jokowi saya pikir cukup bagus ya. Tapi kan kita melihat bahwa dengan strategi dan cara berpolitik seperti itu kan ya, jadi Jokowi juga tidak bisa semacam mengambil sikap yang tegas, mengolah sikap yang tegas, dan saya pikir ada banyak
produk-produk kebijakan, ada banyak relasi atau koordinasi antara presiden dan bawahannya yang mungkin selama ini banyak relasi yang dibangun adalah relasi yang konfliktual, yang tidak terlalu demokratis dan segala macam. Tadi seperti atau jangan-jangan presiden kita itu bekerja sendiri ya? Saya nggak tahu karena kalau misalnya sudah terdapat indikasi-indikasi begitu, ini kan hanya berapa ya, hanya 1-2 menteri ya. Tetapi kan yang lain-lain itu kan juga mayoritas enggak muncul ke permukaan, enggak nampak ke publik apa yang sudah dikerjakan, kira-kira gitu dong. Nah, ini presiden kemana-mana kayaknya, sampai hal yang paling kecil pun ya, presiden yang bersuara ya. Nah, kemana orang-orang di sekitar presiden? Kemana para menteri itu? Misalnya menghadapi berbagai macam persoalan ya. Ya memang kalau kita misalnya periksa lebih jauh sebenarnya ya, seperti yang saya katakan di awal tadi ya, ini sebenarnya komposisi kabinet yang apa namanya ya, yang mau cari aman ya, titik aman dan rapuh. Dan apalagi kan Jokowi sendiri ini kan dari sipil kan, dan dia juga bukan ketua partai, dia tidak punya instrumen partai atau kekuasaannya. Makanya saya membaca begini, ini mungkin apa namanya ya, pembacaan yang mungkin cukup sederhana. Saya melihatnya kayak misalnya Pak Luhut kan, selama ini kan orang selalu melihat bahwa Luhut Pinjar Panjaitan itu juga sangat mendominan dalam kabinet Jokowi. Dan bahkan di wacana narasi yang muncul di gerakan-gerakan massa sipil, beliau dijuluki sebagai Lord ya. Tuan Tanah, Lord sebagai Tuan Tanah. Bahkan kasus yang kemarin itu, yang soal wacana penundaan pemilu, perpanjangan jabatan, itu diorganisir sama beliau kan. Nah, itu narasi yang berkembang di publik kan. Jadi kan sebenarnya Jokowi itu dia sebenarnya secara ini tidak kuat gitu. Jadi dia harus mencari orang. Ya, kasihan juga ya. Iya, dia harus mencari orang untuk membendung kekuatan partai, intervensi partai. Terutama di dalam mendrive untuk memperkuat fungsi negara di level yang paling bawah. Paling bawah. Saya rasa kalau di elit aja mengalami kerapuhan seperti itu, apalagi di tingkat bawah ya. Nah ini bagaimana nih untuk mengatasi sebagai seorang remaja ya? Apa nih yang harus dilakukan oleh seorang presiden seperti Pak Jokowi ya, yang cukup ini ya kelihatan dari cukup lelah juga ya, mengelola negara yang besar, masalahnya banyak sekali, kemudian orang di dalam kekuasaan juga banyak yang menikmati kekuasaan ya, kelihatan seperti bekerja sendiri ya. Gimana kira-kira itu? Ya, tapi untuk Jokowi sendiri saya pikir bukan berarti dia tanpa apresiasi juga dari kita ya, dia mengelola kekuasaannya. Dan saya pikir ini bisa di cross check di beberapa lembaga survei juga, beliau juga masih punya elektabilitas yang tinggi ya, masih banyak kan, senang lah ya. Iya, bahkan gerakan penundaan pemilu dan 3 periode ini kan juga mungkin preferensinya dari sana juga kan, soal popular vote Jokowi ini cukup banyak. Nah, tapi kalau kan kemudian ditanya apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman muda ya, jalan apa yang harus ditempuh dan segala macam ya, saya pikir kebetulan saya juga passionnya Pempri, jadi ya Perhimpunan Masyarakat Katolik Republik Indonesia, jadi ya mungkin saya semangatnya dari sana. Iya, semangat perubahan ya. Perubahan melalui apa kalau Pempri itu? Ada banyak hal sih sebenarnya. Melalui 3 benang merah. Ya, itu dia punya spiritualitasnya ya. Saya memang membangun sikap intelektual itu memang tidak terlalu ini ya, mudah ya. Dia butuh proses dan butuh kerja-kerja yang ini. Tapi kan di satu sisi saya pikir kita juga tidak boleh terlepas berjarak dari massa ya. Berjarak dari ya. Itu penting sih untuk, karena fenomena sekarang kan teman-teman muda itu mulai apa namanya ya,
sudah apatis, bukan apatis ya, mungkin cukup berjarak dengan persoalan-persoalan sosial, situasi ketimpangan dan segala macam. Teman-teman lebih dominan mungkin untuk misalnya ya mencari keuntungan di media sosial, orang lebih individualistik dan segala macam. Saya melihatnya begitu, jadi mungkin yang dituntut sekarang adalah membangun lagi sikap keberpihakan dan keterlibatan terhadap urusan-urusan sosial. Keberpihakan dan keterlibatan dalam urusan-urusan sosial ya. Iya. Oke, kita kembali kepada bagaimana sih caranya supaya fungsi negara itu semakin maksimal, semakin efektif dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat ya. Terutama misalnya masyarakat kecil lah ya. Iya. Masyarakat kecil yang rentan dengan kekerasan ya, rentan dengan eksploitasi, dengan penindasan ya, yang dilakukan oleh berbagai macam pihak ya. Iya, kalau buat saya sih ada banyak jalan sebenarnya yang dilakukan negara ya untuk kemudian memberikan perlindungannya terhadap ini ya, terhadap khususnya masyarakat kecil atau orang-orang yang dalam posisi rentan ya, mendapatkan kekerasan, mendapatkan praktik diskriminasi ya. Itu mungkin bisa lewat jalur kebijakan, regulasi ya. Itu bisa juga dieksersis dari sana. Karena memang ya saya pikir karena kita kan masyarakat hukum juga, Indonesia negara hukum juga, saya pikir penting juga ada kelautan hukum di sana. Ya. Yang lebih berpihak, yang lebih penegakan hukum ya. Lebih. Apa memang misalnya dari para pemuda ya, kelompok-kelompok remaja, apa memang melihat bahwa penegakan hukum kita lemah? Sebenarnya ini tidak usah kita bertanya lagi sebenarnya. Oh gitu. Karena memang kita bisa melihat dari pengesahan undang-undang KPK kemarin kan. Saya pikir ini sudah menjadi bukannya presiden buruk, tapi sudah menjadi praktik buruk sebenarnya saya pikir. Dan kita lihat yang paling seksi kemarin, misalnya bicara soal KPK. Bahkan Mars KPK itu dibuat oleh istrinya Firly, ketua KPK. Setelah itu kemudian iya, bagaimana itu bisa terjadi ya? Setelah itu kemudian Firly memberikan apresiasi, memberikan penghargaan terhadap istrinya sendiri yang membuat lakukan ini. Saya pikir praktik yang menggelikan juga ya. Artinya memang privatisasi lembaga publik ya. Hanya kan kita harus cari tahu sebenarnya siapa invisible hand di balik KPK, kekuatan apa yang menggerakkan KPK, kekuatan apa yang mendesain KPK seperti ini. Saya pikir ini yang penting diperiksa lebih jauh ya. Tapi ya itu tadi, kalau bicara soal negara yang mungkin melalui regulasi, melalui kebijakan, dan melalui institusi-institusi negara yang mungkin lebih di-closer, lebih demokratis. Itu. Ada problem yang lain sebenarnya kita Astra ya. Problem yang dalam ilmu politik itu disebut dengan istilah fragmentasi sosial yang semakin tajam ya. Kalau di dalam pemilu itu kan fragmentasi sosialnya itu dulu terkenal dengan dua istilah ya. Cebong ya. Oh, cebong dan kampret. Cebong dan kampret. Ada pembelaan sosial. Harusnya kan dengan strategi yang dilakukan oleh Jokowi. Harusnya kan fragmentasi itu sudah nggak ada, sudah hilang gitu ya. Tetapi mengapa misalnya pemilu sudah lama, kemudian fragmentasi itu masih awet dan masih ada yang memelihara gitu. Harusnya sudah selesai di level massa. Apa yang menjadi masalah yang serius di situ? Iya, sebenarnya ada banyak sisi yang bisa kita periksa ya. Ada banyak alasan. Saya melihatnya begini, kenapa itu masih pembelahan sosial itu, cebolan kampret pemilu kemarin itu masih berlangsung hingga saat ini ya. Saya pikir itu karena juga itu dipelihara negara juga. Dipelihara negara ya. Negara juga memelihara keadaan itu. Jadi ya negara dengan komposisi kekuasaan yang sangat gemuk sekali sekarang, ya mereka berusaha untuk mencari pekerjaan lain untuk
apa namanya ya, semacam tetap eksis ya. tetap eksis dan segala macam ya. Jadi kalau saya melihat ini dipelihara negara ya, negara tidak serius untuk mengurusi hal-hal seperti ini kan. Malah yang muncul sekarang itu selain itu juga kan ada partai-partai politik juga yang memang basis massa di sana juga kan. Jadi ada preferensi, tidak hanya bicara soal ideologi partai, tapi kan juga ada preferensi massa yang mungkin identitasnya ini yang diakomodir juga. Tapi kan kalau kita misalnya periksa lebih dalam lagi ya soal kemudian kenapa itu masih terjadi yang persoalan-persoalan kayak begitu ya itu tadi karena memang situasi ketimpangan juga itu kan masih melebar, masih jauh, masih sangat tinggi juga ya. Jadi orang protes itu karena ada situasi ketertindasan juga. Orang masyarakat sosial ada pembelahan juga yang mungkin karena yang lain sudah mendapatkan resources tapi yang lain belum mendapatkan akses. Jadi mungkin mereka membangun ikatan, membangun kekuatan berbasis identitas juga untuk merebut sumber daya negara. Saya melihatnya mungkin dari situ juga bisa. Iya, mestinya kan ada rumusan yang paling tepat ya, tidak hanya sekedar mengakomodasi ya kelompok-kelompok yang berbeda itu ya, tetapi bagaimana cara negara memberikan atau melakukan perawatan supaya fragmentasi itu tidak semakin tajam, ya, itu memang semakin liar gitu ya. Nah, cara yang negara yang paling tepat nih menurut para pemuda ya untuk merapat kohesi sosial itu bagaimana sih caranya? Caranya untuk pemuda ya saya pikir negara harus memberikan ruang demokrasi yang seluas-luasnya kepada teman-teman muda. Bukan berarti ketika diberikan ruang yang bebas kita bebas melakukan apa saja, tapi tidak. Tapi maksudnya adalah kalau misalnya ada demonstrasi mahasiswa kayak begini, negara juga harus menyediakan ruang itu juga, jangan dilawan dengan represi. Karena saya pikir untuk teman-teman muda, ya ruang-ruang ekspresi, ruang-ruang kebebasan seperti ini harus difasilitasi negara. Itu juga penting sih di sisi ya teman-teman mudanya. Tapi di sisi lain juga ya mungkin teman-teman muda juga harus diberi semacam ruang juga, tidak hanya ruang kebebasan dan segala macamnya, tetapi ya negara juga memberikan perhatian serius untuk misalnya mengurusi pendidikannya teman-teman muda, gerakan literasi dan segala macam. Ini Bung Astra ya, mungkin pertanyaan yang paling penting ya, bagaimana sih ideologi kemudian pengetahuan dan sumber daya kita itu bisa digunakan ya atau dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara. Apakah Pancasila itu sudah memberikan perlindungan maksimal terhadap warga negara? Apakah pengetahuan yang luar biasa ya yang dimiliki oleh intelektual kita, oleh elit kita itu sudah misalnya melalui pengabdian, penelitian itu sudahkah memberikan perlindungan ya terhadap warga negara sampai dengan penggunaan sumber daya ya, sumber daya kita sangat berlimpah ya, baik sumber daya manusia maupun juga sumber daya alam. Jangan-jangan ada problem yang serius di situ. Jadi bukan tentang ideologinya, bukan tentang pengetahuannya, bukan juga tentang sumber dayanya, tetapi tentang manusianya. Atau bagaimana? Ya kalau saya melihat, kalau kemudian pertanyaannya bagaimana Pancasila mampu mengcover itu ya soal bicara ideologi, bicara sumber daya pengetahuan dan teknologi, saya pikir Pancasila itu tidak lebih sebagai, kalau saya lihat hanya palu godaan aja, palu godaan untuk memukul baik buruknya barat gasi. Jadi dia belum betul-betul menjadi sebuah belum dimaksimalkan ideologi yang memang mampu memberikan kesejahteraan bagi banyak pihak. Jadi lebih banyak dicapture untuk kepentingan politik pragmatis, politik kebangsaan. Itu Pancasila, sehingga ada yang meneriak saya Pancasila, Anda tidak Pancasila. Jadi dia hanya berkontestasi. Saya NKRI, Anda enggak NKRI.
Jadi padahal itu terkait dengan keadilan dan ini ya, kesejahteraan yang tidak bisa didistribusikan oleh negara secara merata ya. Ya, jadi ideologi negara itu ya hanya dipakai sebagai palu gudang untuk menghakimi baik buruknya warga kan. Untuk menutupi ya, menutupi ketidakmampuan negara dalam mendistribusikan keadilan, kesejahteraan, kemudian juga mungkin juga mendistribusikan demokrasi ya. Kayaknya demokrasi kita juga demokrasi yang tidak hanya sedang sakit ya, tetapi hanya berputar di situ-situ aja. Jadi belum berkembang. Kata teman saya itu suara warga itu masih di pinggir-pinggir saja. Ya, saya berapa kali bertemu dengan teman-teman yang cukup kritis ya. Mereka melihat bahwa suaranya Pak Gurus itu ya hanya di pusat-pusat aja, nggak sampai di pinggir katanya. Nggak sampai di pinggir ya, belum maksimal ya. Juga mereka melihat bahwa di banyak tempat itu ya banyak juga orang yang istilahnya masih, wah ini ada acara kita dengan Mas Imawan ya. Kita tutup dulu ya. Siap. Siap. Kalau ngidulnya udah. Ini kita tutup dulu, kita lanjut ya.